Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelas PJKRA 2019 dengan NIM 19310400037. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu pendidikan rekreasi yang dibimbing oleh Dr. Ahmad Adil, MPD. Materi yang akan dibahas yaitu materi pertama yang akan dibahas yaitu olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Adapun pengertian olahraga rekreasi yaitu olahraga yang mengarah kepada aktivitas gerak yang bertujuan untuk kesenangan dan kegembiraan. Biasanya kita dapat menemukan olahraga rekreasi di tempat-tempat wisata. Jenis olahraga rekreasi pun semakin bervariasi, dari mulai yang berpetualangan sampai dengan yang ekstrim. Menurut sejarah olahraga di Indonesia, olahraga rekreasi merupakan olahraga yang baru muncul. Aktivitas rekreasi dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara pasif dan rekreasi aktif secara pasif. Menurut sejarah olahraga di Indonesia, olahraga rekreasi merupakan olahraga yang baru muncul. Aktivitas rekreasi dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara fisik dan rekreasi aktif secara pasif. Secara fisik, biasanya digunakan sebagai pengisi waktu luang oleh sebagian orang. Olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan kegiatan apa saja. Olahraga rekreasi tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin, dan kondisi seseorang. Olahraga rekreasi dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan tanpa diikat waktu tertentu. Di Indonesia, induk organisasi olahraga rekreasi adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau disingkat dengan FORMI atau Indonesia Sport for All Federation dan sudah menjadi anggota dari TAFISA atau The Association for International Sport for All. Jenis-jenis olahraga rekreasi. Terdapat beberapa jenis olahraga rekreasi yang dapat kita laksanakan pada waktu luang bersama keluarga maupun bersama teman-teman. Yang pertama, pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci yaitu perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau pada waktu luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Yang kedua, olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah seperti tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok lele, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya yaitu permainan futsal, basket, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arum jeram, airsoft gun, bela diri, trekking, dan lain-lain. Yang ketiga, permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya, melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung,
dan gawang dari kardus, permainan petak umpet, engkrang, bakiak, tarik tambang, dan lain-lain. Yang keempat, hobi. Hobi adalah kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau. Banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun perkebunan. Namun, sebagian juga mempunyai hobi untuk sekadar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka. Sebagian juga orang mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki atau merapikan barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang, karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Jika sebagai tantangan, apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi, dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. Yang kedua, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa lelah karena rekreasi menawarkan kesenangan. Yang ketiga, memperoleh kesenangan melalui olahraga. Cara memperoleh kesenangan melalui olahraga yaitu melakukan olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Yang keempat, sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Materi yang kedua yaitu pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan wisatawan. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya atau residen. Sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak dapat upah atau gaji dari perjalanan tersebut. Pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari, yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan kata wisata, yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain. Mathiasson dan Wall mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu dynamic element
artinya travel ke suatu dinasti wisata. Yang kedua, static element, artinya singgah di daerah tujuan. Dan yang terakhir, a consequential element, artinya akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sumber daya manusia. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya pariwisata minat khusus. Sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber, sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah 1. Keajaiban dan keindahan alam topografi. 2. Keragaman flora. 3. Keragaman fauna. 4. Kehidupan satwa liar. 5. Vegetasi alam. 6. Ekosistem yang belum terjamah manusia. 7. Rekreasi perairan meliputi danau, sungai, air terjun, dan pantai. 8. Lintas alam yang meliputi trekking, rafting, dan lain-lain. 9. Objek megalitik. 10. Suhu dan kelembapan yang nyaman. Dan yang terakhir, curah hujan yang normal dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Fennell, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi geografis. Hal yang menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain, misalnya untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss, mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi ski es. Yang kedua, iklim dan cuaca. Ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya. Yang ketiga, topografi dan landform. Bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa area geografis menjadi benteng alam yang unik atau landform. Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah atau benua dengan wilayah atau benua lainnya, sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata. Yang keempat, surface material. Menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya, yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. Yang kelima, air. Air memegang peran penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor. Misalnya, bisa dikembangkan jenis wisata pantai atau bahari, danau, sungai, dan sebagainya, yang meliputi sailing, cruise, fishing, snorkeling, dan sebagainya. Yang keenam, vegetasi. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan, seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung. Yang ketujuh, fauna. Beragam binatang berperan penting cukup signifikan terhadap aktivitas wisata,
baik dipandang dari sisi konsumsi, misalnya wisata berburu dan memancing, maupun non-konsumsi, misalnya birdwatching. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang dapat menentukan pariwisata adalah sumber daya alam yang memiliki lokasi geografis yang sangat baik, iklim dan cuaca yang mendukung, letak topografi yang unik, air, vegetasi, flora, dan fauna yang menarik untuk dikelola menjadi daerah wisata. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Berkaitan dengan sumber daya manusia dan dalam pariwisata, M. Sintons memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya. Secara garis besar, karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, airlines atau maskapai penerbangan merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia yang dengan jumlah paling besar. Bagi masyarakat lokal, airlines menyediakan berbagai level pekerjaan mulai dari level pemula sampai manajer. Contohnya, memerlukan agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, mekanik, staf pemeliharaan, penanganan bagasi, pelayanan makanan dan minuman di pesawat atau catering, pemasaran, ahli komputer, staf pelatihan, pekerjaan administrasi kantor, agen tiket, peneliti, satpam, sampai tenaga pembersih atau cleaning service, dan lain-lain. Yang kedua, bus companies memerlukan manajer sumber daya manusia, agen tiket, agen pemasaran, tugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi, akuntan, dan sebagainya. Yang ketiga, cruise companies. Peluang karir terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, peneliti pasar, direktur rekreasi, akuntan, dan sebagainya. Yang keenam, railroad. Diperlukan tenaga pelayanan penumpang, penjualan tiket, tenaga reservasi, masinis, petugas pengatur lalu lintas kereta, mekanik, manajer regional atau wilayah, dan sebagainya. Yang ketujuh, rental car companies. Diperlukan agen penjualan atau reservasi, agen penyewaan, mekanik, pengemudi, administrasi, manajer wilayah atau regional, dan sebagainya. Yang berikutnya, hotel, motel, dan resort. Memerlukan tenaga general manager, resident manager, controller, akuntan, manajer train, direktur penjualan, direktur riset, direktur SDM, room clear, reservasi clear, front office manager, housekeeper, bellboy, lobby porter, washer, waiter, waitress, bartender, regimen, dan seterusnya. Berikutnya, travel agency. Memerlukan tenaga administrasi, penasihat travel, peneliti pemasaran, konsultan, akuntan, reservasi, ahli komputer, dan seterusnya. Yang berikutnya, tour companies. Memerlukan tenaga tour manager, tour koordinator, tour planner, pemasaran, reservasi, akuntan, agen penjualan, grup tour, spesialis, hotel koordinator, dan sebagainya. Yang kesembilan, food service. Memerlukan tenaga waiters dan waitress, chef, cooks, bartender, ahli gizi, agen penjualan, tenaga penjualan, pemasaran, kasir, dan seterusnya. 10.
Tourism Education memerlukan tenaga administrasi, pengajar, profesor, dosen, guru, peneliti, litbang, penerbit, pemasaran, dan seterusnya. 11. Tourist Research memerlukan tenaga analisis untuk melakukan riset pasar, survei konsumen, dan tenaga peneliti di masing-masing sektor seperti tenaga litbang di airlines, departemen pariwisata, dan sebagainya. 12. Travel Journalist memerlukan misalnya sebagai editor, staf penulis, penulis paruh waktu, humas, public speaking, kampanye perusahaan, dan sebagainya. 13. Recreation and Leisure. 13. Recreation and Leisure. Misalnya, direktur, ski instruktur, penjaga taman wisata, museum guide, tenaga penjaga hutan, camping director, lifeguard, golf and tennis instructor, manajemen, supervisor, clear, administrasi, dan sebagainya. 14. Attraction. Atraksi wisata seperti SeaWorld, Disneyland, dan yang lainnya memerlukan tenaga mulai dari clerical sampai top manager, akuntan, pemandu, trainer, tenaga keamanan, reservasi, agen penjualan tiket, dan sebagainya. 15. Tourist Office and Information Center. Peluang karirnya sebagai direktur, asisten direktur, economic development, spesialis, analisis, peneliti, humas, marketing koordinator, travel editor, media koordinator, media koordinator, fotografer, administrasi, dan sebagainya. 16. Convention dan visitor bureaus memerlukan tenaga manajer, asisten manajer, riset, pemasaran, informasi spesialis, marketing manajer, humas, sales, sekretaris, cleat, keamanan, transportasi, dan sebagainya. 17. Meeting planner bertanggung jawab untuk mempersiapkan, merencanakan, dan menyelenggarakan pertemuan. 18. Gaming memerlukan tenaga manajerial, humas, pemasaran, promosi, reservasi, akuntan, pengamanan, dan sebagainya. 19. Other opportunities seperti klub manajemen, percetakan dan penerbitan, asosiasi profesional, dan sebagainya. Semua sumber daya yang mempunyai potensi untuk dijadikan tempat wisata dikelola oleh manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pariwisata. Sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut Igede Pitana dan Iketut Suryadiarta, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. Yang kedua, seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film, dan penerbit, dan sebagainya. Yang ketiga, seni pertunjukan seperti drama, sentra tari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival, dan event khusus lainnya. Yang berikutnya, peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Yang berikutnya, kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat. Perjalanan atau trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik seperti berkuda, dokar,
cikar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mencoba kuliner atau masakan setempat. Melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan penyantapannya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan, sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Beberapa jenis-jenis sumber daya pariwisata minat khusus yang bisa dijadikan atraksi wisata dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, active adventure atau petualangan aktif meliputi parachute jumping, trekking, off-road adventure, dan mountain climbing. Yang kedua, sport meliputi basketball, car racing, Olympic Games, dan soccer. Yang ketiga, hobi, seperti mengoleksi barang-barang antik, berfestival, craft tour, gambling, dan videografi tour. Dampak dari pariwisata. Ada beberapa dampak dari pariwisata. Yang pertama, dampak positif pariwisata bagi ekonomi, meliputi pendapatan dari penukaran valuta asing, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dampak negatif dari pariwisata bagi ekonomi meliputi ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, timbulnya biaya-biaya tambahan lain sebagainya, perekonomian setempat meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Dampak pariwisata terhadap lingkungan, seperti tekanan terhadap sumber daya alam, perusakan habitat kehidupan liar, polusi, dan pencemaran limbah lainnya. Peranan olahraga, rekreasi, dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga, rekreasi, dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap berproduksi dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dalam pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Bidang pariwisata dalam kehidupan ini juga memegang peran penting, diantaranya adalah berdampak pada ekonomi karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dari penukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, dan banyak menyerap tenaga kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat bagi yang melihatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.